Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai basis data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai contoh diagram IR, di mana seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada entitas ya, ada simbol-simbol yang digunakan di dalam diagram IR itu sendiri. Salah satu entitas merupakan simbol ya dari diagram IR atau simbol yang digunakan di dalam diagram IR. Kemudian ada relationship ya. Relationship simbolnya adalah belah ketupat. Kemudian setiap entitas memiliki atribut. Kemudian relationship juga memiliki atribut, dan antara satu entitas dengan entitas yang lain ya ada tingkat kardinalitasnya, yaitu tingkat hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain, yang juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di mana kardinalitas yang ada ya terdiri dari one to one ya, atau satu ke satu, kemudian ada one to many ya, kemudian ada many to many. Nah, di dalam contoh diagram IR ini yang bisa kita lihat ada supplier sebagai entitas, pesanan sebagai entitas, kemudian barang sebagai entitas, faktur sebagai entitas, kemudian penerimaan juga sebagai entitas, di mana ya ada relationship atau relasi yang menghubungkan antara entitas supplier dengan pesanan dengan menggunakan kata kerja dasar yaitu terima, kemudian antara pesanan dengan barang minta, pesanan dengan faktur cetak, kemudian faktur dengan penerimaan buat gitu ya, kemudian faktur dengan barang itu nama relationship-nya adalah isi, di mana bisa dilihat di sini supplier memiliki atribut ya. Jadi atribut yang dimiliki oleh supplier ada nomor supplier, nama supplier, alamat supplier, dan telepon supplier. Dan yang perlu Anda pahami bahwasanya untuk memberi nama supplier ya, kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi boleh digabung seperti ini, atau untuk misalnya kalau kita mau menggunakan jarak ya antara satu kata dengan kata yang lainnya, maka kita bisa menggunakan tanda underscore ya. Nah, kemudian untuk memberi atribut untuk relasi ini, maka kita akan melihat dari tingkat kardinalitasnya. Jika kardinalitasnya adalah one to many, maka atribut untuk relasi terima itu diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya, yaitu nomor supplier dan nomor PO. Begitu juga dengan pesanan dan faktur ya, dimana pada saat kita lihat di sini di pesanan itu primary key-nya adalah nomor PO, kemudian di faktur ada nomor faktur ya, berarti relationship ya cetak ini memiliki atribut yang diambil dari primary key yang ada di entitas pesanan dan faktur, yaitu nomor PO dan nomor faktur ya. Nah, selanjutnya kalau kardinalitasnya adalah many to many, maka atribut untuk relasi minta tetap diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya, ditambah lagi minimal ya satu atribut tambahan. Di sini atributnya ada dua atribut tambahannya, yaitu quantity pesanan dan harga pesanan ya. Nah, selanjutnya adalah ya bisa kita lihat antara faktur dengan barang ya. Nama relationship-nya adalah isi, di mana atribut yang dimiliki oleh relationship isi ini atau relasi isi ini yaitu nomor faktur dan kode barang, ditambah lagi minimal satu atribut tambahan ya. Kemudian antara faktur dengan penerimaan ya, antara faktur dengan penerimaan, maka atribut untuk relasi buat yaitu nomor terima dan nomor faktur, dan harus diberi garis bawah. Perhatikan dari contoh diagram IR ini ya, semua yang menjadi primary key ya dari masing-masing entitas itu harus diberi garis bawah ya, seperti ini ya. Nomor faktur juga diberi garis bawah, barang juga diberi garis bawah ya. Ini adalah contoh diagram IR. Nah, selanjutnya catatannya ya.
Nah, kemudian ini adalah transformasi diagram IR ke LRS. Jadi dari IRD yang ada tadi ya, dari IRD yang ini ya, kita langsung bisa membuatkan transformasinya ya. Transformasinya adalah ini ya, yaitu diberi garis putus-putus ya, kotak, dimana untuk membuat transformasi ini caranya adalah ya, kita akan melihat tingkat kardinalitasnya, apakah one to many, apakah one to one, atau many to many. Jika kardinalitasnya adalah one to many, maka relasi ini akan ikut ke many ya, maka akan dikotakin ke pesanan, kemudian suppliernya akan dikotakin sendiri. Kalau kardinalitasnya adalah many to many, maka relasi ini tidak ikut ke barang, juga tidak ikut ke pesanan, maka dia akan dikotakin sendiri seperti ini. Nah, kalau kardinalitasnya adalah one to one, maka relasi akan ikut ke atribut yang membutuhkan referensi ya, ikut ke entitas yang lebih membutuhkan referensi. Maksudnya apa? Mungkin untuk lebih memudahkan Anda gitu ya, biasanya relasi ini akan ikut ke dokumen yang munculnya belakangan. Antara pesanan dengan faktur, yang muncul duluan itu adalah pesanan dulu, baru kemudian ada faktur, maka relasi cetak ini pasti ikut ke entitas yang munculnya belakangan, yaitu faktur. Maka ini kotaknya diarahkan ke faktur. Begitu juga dengan faktur dan penerimaan, faktur duluan baru ada penerimaan, maka relasi ini ikut ke penerimaan. Dan karena kardinalitasnya adalah many to many, maka relasi akan dikotakin sendiri ya. Nah, selanjutnya ini adalah LRS ya. Jadi satu entitas ya, satu kotak ini ya, akan kita buatkan satu LRS. Berarti kalau kita buatkan LRS, di sini akan ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak, dimana nantinya nama entitas ini akan berada di luar kotak dan nama atributnya berada di dalam kotak ya, seperti ini. Ya, ini di luar kotak, kemudian atributnya berada di dalam kotak. Kemudian karena relasi tadi ikut ke pesanan, maka relasi tadi tidak dijadikan sebagai nama LRS, akan tetapi relasinya ini akan mengarah ke pesanan, kemudian primary key dari LRS pesanan ini, yaitu nomor supplier, akan masuk di pesanan. Begitu juga kalau kardinalitasnya many to many tadi, bahwa minta, yaitu relasi minta, akan dikotakin sendiri, dimana nanti arah panahnya selalu ke arah relasi yang jadi LRS ini ya. Kemudian faktur berarti akan ada nomor PO yang masuk ke faktur, panahnya ke arah faktur karena relasinya tadi ikut ke faktur. Kemudian antara faktur dengan penerimaan, panahnya menuju ke penerimaan karena relasi tadi ikut ke penerimaan, dan nomor faktur akan masuk di penerimaan. Kalau kardinalitasnya adalah many to many, maka nomor faktur akan masuk ke relasi isi. Begitu juga dengan primary key yang ada di LS barang ini akan masuk ke isi ya. Jadi atributnya ada 3 sesuai dengan yang ada di dari diagram IR tadi, ditransformasi sampai dengan dibuatkan LRS, jadi harus konsisten ya. Selanjutnya yang terakhir adalah dari LRS yang ada ini akan terbentuklah suatu tabel, di mana satu LRS akan dibuatkan satu tabel. Berarti kalau ada LRS-nya di sini supplier, berarti akan menjadi nama tabel yaitu supplier, dengan nama atributnya itu akan diletakkan di kolom-kolomnya ya. Tadi ada 4 atributnya, maka dibuatkan ada 4 atribut, dimana yang merupakan primary key dibuatkan PK ya. Begitu juga dengan pesanan, tadi ada nomor PO, tanggal PO, dan nomor supplier, dimana yang merupakan primary key adalah nomor PO dan nomor supplier tadi merupakan FK ya. Jadi kemudian ada minta ya, jadi nomor PO itu FK, kode barangnya FK, kemudian gabungan dari 2 atribut ini akan menjadi primary key-nya ya. Mungkin cukup sekian ya pembahasan mengenai contoh diagram IR ini. Ini masih kurang sebenarnya, nanti tugas Anda coba dibuatkan ya tabelnya dari yang sudah kita
hasilkan dari LRS yang ini ya. Jadi seharusnya akan ada 4 tabel yang 4, 5, 6, 7 tabel yang dihasilkan ya. Jadi sesuai dengan jumlah LRS-nya, begitu juga dengan jumlah tabelnya akan sama dengan jumlah LRS yang sudah terbentuk. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai contoh diagram di hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.